Shalom Pak Budi dan teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai polemik atau pro kontra revisi Undang-Undang Pertanahan dan Agraria yang seharusnya sudah disahkan pada tanggal 24 September 2019. Karena menuai pro kontra, maka revisi undang-undang ini harus ditarik kembali oleh pemerintah dan dilakukan kajian ulang. Yang ada di sebelah kiri adalah jurnal yang saya analisis. Kenapa sih menuai pro kontra? Saya kutip dari CNBC Indonesia YouTube channel. Di sana dijelaskan bahwa kontradiksi dari revisi undang-undang ini ada 7 hal. Yang pertama, dianggap mengadopsi kembali sistem masa kolonial. Yang kedua, dianggap hanya menguntungkan pihak investor. Yang ketiga, tidak adil kepada rakyat kecil dan memperpanjang HGU yang semula hanya 1 kali untuk 35 tahun menjadi 2 kali untuk 90 tahun karena mempertimbangkan daya tarik investor. Yang keempat, dianggap tidak menganggap penting reforma agraria. Kenapa tidak dianggap penting? Karena isi dari revisi undang-undang ini hanya menyalin isi Perpres nomor 86 tahun 2018. Yang kelima, data pemegang izin hak guna usaha atas tanah dirahasiakan yang seharusnya bisa diakses oleh publik. Hal itu tercantum dalam pasal 45 dalam revisi undang-undang ini. Yang keenam, ada tindak pidana untuk korban penggusuran. Tindak pidana ini ada 9 ancaman pidana bagi korban yang menolak tanahnya digusur. Hal itu tercantum dalam pasal 89 revisi undang-undang ini. Dan yang terakhir, revisi undang-undang ini berbenturan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Selanjutnya, saya juga membahas mengenai press release tolak RUU Pertanahan tahun 2019. Dijelaskan bahwa kontradiksi dari revisi undang-undang ini ada banyak hal. Yang pertama, pembahasannya belum melibatkan pemangku kepentingan khususnya masyarakat sipil. Sebenarnya RUU ini sudah berlangsung lama pembahasannya, akan tetapi banyak organisasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara memadai. Upaya organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat umum juga ditolak atau tidak diberikan. Mengingat revisi undang-undang ini banyak kaitannya dengan isu sektor lain seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi, transparansi, dan sebagainya, semestinya DPR Republik Indonesia dan pemerintah melakukan proses konsultasi publik secara luas. Yang kedua, dianggap tidak merespon ketimpangan struktural penguasaan tanah. Ini nanti juga akan masuk ke dalam sejarah pertanahan Indonesia karena terkait dengan sistem pertanahan pada masa kolonial. Yang ketiga, dianggap memicu terjadinya korporatisasi dan komodifikasi tanah yang berhubungan dengan hak menguasai tanah oleh pemerintah dan dikaitkan dengan 9 ancaman tindakan pidana untuk korban penggusuran. Yang selanjutnya belum memperhatikan perlindungan ekosistem. Jadi di sini dikatakan bahwa pemerintah hanya memikirkan tanah dan tanah atau lahan, tidak memikirkan bagaimana mengelolanya dan nantinya akan dibagaimanakan tanah itu. Yang selanjutnya berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah yang mengatasnamakan perubahan tata ruang dan kepentingan umum. Pemerintah selalu mengatasnamakan tanah yang dirampas dari masyarakat itu untuk kepentingan membuat infrastruktur dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak juga yang menyelewengkan tanah yang diambilnya untuk kepentingan pribadi atau dikorupsi seperti itu. Yang selanjutnya tidak mengatur secara komprehensif mengenai pelanggaran hukum yang terjadi. Yang selanjutnya melegalkan atau impunitas berbagai perampasan tanah dan pelanggaran RT/RW maupun kawasan hutan. Ini berhubungan dengan hak guna usaha atau jumlah maupun batas kepemilikan tanah yang seharusnya dimiliki masing-masing industri maupun perusahaan dan masyarakat. Yang selanjutnya mengabaikan persoalan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terjadi. Masyarakat hukum adat di sini adalah masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk kebutuhan pokok dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi, dalam revisi undang-undang ini justru meniadakan pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, dianggap belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelesaian konflik agraria yang sebenarnya sudah dari masa kolonial itu berjalan atau terjadi seperti itu. Yang selanjutnya belum menjawab persoalan dualisme kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan yang terjadi. Nanti juga akan diulas kembali. Tidak memperhatikan kepentingan keagamaan.
yang selanjutnya tidak ingin menyelaraskan regulasi pertanahan yang saling tumpang tindih. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa setiap peraturan yang ada di revisi undang-undang ini sebenarnya tumpang tindih dengan perpres, dengan undang-undang yang lain, seperti itu. Terakhir, tidak mengatur jaminan keterbukaan informasi seperti yang tadi dijelaskan CNBC Indonesia, bahwa hak kepemilikan atau hak guna usaha itu kepemilikannya dirahasiakan, data-datanya dirahasiakan, seperti itu. Walaupun menuai kontradiksi, revisi undang-undang ini juga ada keuntungannya atau pro-nya. Yang pertama itu menarik minat investor. Setiap lahan di Indonesia memiliki potensinya sendiri-sendiri, terutama untuk lahan perkebunan, pertanian, dan lahan untuk industri. Keuntungan yang kedua, infrastruktur di berbagai daerah bisa terbangun dengan adanya lahan-lahan yang didapatkan pemerintah dari masyarakat. Kita mau mengulas kenapa sih sistem ini dianggap mengadopsi sistem masa kolonial. Dari sejarah sistem pertanahan Indonesia pada masa kolonial tahun 1870, terdapat sistem yang bernama Domain Verklering yang dimuat dalam Agrarische Bestuur Staatsblad 1870 nomor 118 pasal 1, di mana Agrarische Bestuur ini adalah pelaksanaan ketentuan dari Agrarische Wet Staatsblad 1870 nomor 55 yang berisi semua bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berada di bawah kekuasaan atau domain negara. Dengan kata lain, tanah itu menjadi milik negara, bukan lagi milik masyarakat, sekalipun itu sebenarnya milik dari masyarakat Indonesia. Agrarische Wet ini bertujuan untuk memfasilitasi akumulasi modal perusahaan Eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda dengan membentuk perkebunan kapitalis untuk memproduksi komoditi ekspor dari tanah atau lahan yang dirampas dari masyarakat itu. Karena menuai permasalahan dan berganti ke pemerintahan Soekarno, maka Soekarno menggantinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang sebenarnya itu berasal dari Undang-Undang 1945 pasal 33. Undang-Undang Pokok Agraria ini juga merupakan reforma atau pembaruan agraria yang tadi sudah kita bahas di kontrak. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini disahkan pada tanggal 24 September 1960 dan dijadikan sebagai alat untuk merombak secara revolusioner terhadap struktur agraria feodal dan kolonial yang tadi, Domain Verklering. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria ini juga memiliki kata lain, yaitu Land Reform. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini membawa perubahan besar bagi masyarakat, karena hukumnya harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan permintaan zaman dengan menghapus Agrarische Bestuur, Agrarische Wet, prinsip Domain Verklering, dan buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada masa Orde Baru. Inpres nomor 1 tahun 1976 ini berisi mengenai sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum yang mengatur mengenai mekanisme ganti rugi bagi pengambil alihan tanah masyarakat hukum adat yang berada di dalam areal yang telah diberi hak penguasaan hutan di atasnya. Namun oleh rezim Orde Baru, Inpres nomor 1 tahun 1976 ini justru disalahgunakan dengan memberikan konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan, dan keperkebunan, serta pengadaan tanah bagi proyek-proyek pembangunan kawasan industri dan infrastruktur lainnya. Akan tetapi, pada masa rezim Orde Baru, Inpres nomor 1 tahun 1976 ini justru disalahgunakan dengan memberikan konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, serta pengadaan tanah bagi proyek-proyek pembangunan kawasan industri, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Konsesi ini terlihat pada tahun 1978 melalui kebijakan sentralistik Menteri Kehutanan yang menunjuk lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan yang merupakan milik masyarakat. Yang kedua, adanya perampasan tanah yang dilakukan oleh negara yang dilegitimasi oleh adanya konsepsi HMN atau hak milik negara. Konsepsi HMN ini juga disalahartikan. Artinya, bila pemerintah menyampaikan bahwa tanah yang menjadi objek konflik sebagai tanah negara dan negara punya hak untuk mengatur dan mempergunakannya atas nama pembangunan, maka rakyat harus menyerahkannya, seperti itu. Padahal dalam konsep sebenarnya dari HMN ini adalah mengelola dari hasil bumi untuk kesejahteraan rakyat juga. Kemudian karena dinilai bermasalah, maka muncullah Undang-Undang Nomor 41
tahun 99 tentang kehutanan, yang sebenarnya undang-undang ini tumpang tindih dengan peraturan presiden nomor 88 tahun 2017. Nanti kita akan lihat kenapa undang-undang ini bisa tumpang tindih dengan peraturan presiden nomor 88 tahun 2017. Undang-undang nomor 41 tahun 99 ini merupakan isi dari HMN yang meliputi kawasan hutan di seluruh Indonesia. Namun keberadaan hutan adat tidak diakui dalam undang-undang ini dikarenakan menurut ketentuan umum butir 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 99 ini, hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Undang-Undang Kehutanan tahun 99 telah memperlakukan masyarakat hukum adat secara inkonstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan secara berbeda dengan subjek hukum yang lain. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan dari masyarakat hukum adat itu. Oleh karena itu, maka muncullah putusan MK nomor 35. Melalui putusan MK tersebut, MK mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara, namun tidak menjadikan hutan adat ke dalam kategori khusus seperti yang dimohonkan oleh para pemohon atau masyarakat hukum adat itu sendiri, melainkan memasukkannya ke dalam kategori hutan hak. Implikasinya, masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi, dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat yang ada di wilayahnya melalui penetapan hutan adat yang sudah disetujui atau diputuskan oleh MK. Selanjutnya, ada masa pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2014. Pada masa ini, KPA mencatat bahwa ada 1.391 konflik agraria dengan luas areal konflik mencapai 5,7 juta hektar dan korban lebih dari 926,700 KK atau keluarga. Karena pada masa SBY dinilai bermasalah, maka muncullah revisi Undang-Undang Pertanahan dan Agraria di era Jokowi ini. Setidaknya ada 9 hal yang membuat RUU ini harus direvisi. Yang pertama, hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. Revisi Undang-Undang Pertanahan ini dinilai belum menjamin sepenuhnya perlindungan dan pemenuhan hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, ada reforma agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat. Revisi Undang-Undang Pertanahan ini belum secara jelas dan konsisten hendak menata kembali penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, serta sumber-sumber agraria lain yang tumpang tindih menjadi berkeadilan, serta tidak ada rumusan tujuan reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, penyelesaian konflik agraria yang kronis, dan mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, mengenai penyelesaian konflik agraria atau struktural, karena revisi Undang-Undang Pertanahan ini tidak disusun untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanian, karena tidak ada satu pasal pun dalam revisi undang-undang ini yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Selanjutnya, inkonsistensi dan kontradiksi. Revisi Undang-Undang Pertanahan juga mengandung banyak inkonsistensi dan kontradiksi antara konsideran dengan isi revisi undang-undang, antara niatan menjalankan reforma agraria untuk menata ulang struktur agrarian menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait hak guna usaha, HGB, hak pengelolaan, dan bank tanah. Selanjutnya, mengenai hak-hak atas tanah. Revisi Undang-Undang Pertanahan ini perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, termasuk hak pengelolaan. Selanjutnya, pengakuan wilayah adat. Revisi undang-undang ini tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria pada wilayah adat. Hal ini sebenarnya berkesinambungan dengan penyelesaian konflik agraria struktural, di mana revisi undang-undang ini tidak disusun untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria struktural di sektor pertanahan. Revisi Undang-Undang Pertanahan ini juga mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai dari usulan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak menjawab persoalan yang ada selama ini, yaitu bahwa pengakuan hak ulayat sulit dilakukan karena sangat politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintahan, bukan berdasarkan usulan masyarakat adat sendiri.
Selanjutnya ada masalah sektoralisme pertanahan, di mana revisi Undang-Undang Pertanahan ini belum menjawab masalah ego sektoral pertanahan di Indonesia. Revisi undang-undang ini masih bias dan terbatas pada tanah dalam yurisdiksi Kementerian ATR atau BPN Republik Indonesia. Selanjutnya ada bank tanah. Revisi undang-undang ini mengatur kewenangan bank tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari tumpang tindih kewenangan antara bank tanah dan kementerian atau lembaga. Yang terakhir ada syarat kepentingan investasi dan bisnis. Seperti yang kita tahu dalam pro kontra tadi atau yang dikontradiksi tadi, bahwa revisi undang-undang ini sangat terkait dengan investor, di mana revisi undang-undang ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar. Berdasarkan perspektif Kristen dalam Yeremia 29 ayat 27, kita harus mengusahakan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan revisi undang-undang ini juga harus mengutamakan kesejahteraan kita bersama, bukan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah saya pro terhadap revisi Undang-Undang Pertanahan dan Agraria tahun 2019 ini dengan syarat yang pertama, tidak mengadopsi sistem kolonial maupun sistem-sistem lainnya yang memberatkan masyarakat seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, merundingkan pembahasan revisi undang-undang ini dengan pimpinan masyarakat maupun perwakilan dari masyarakat. Yang ketiga, tidak berat sebelah atau menguntungkan pihak pemerintah dan investor, tapi menguntungkan semua pihak, termasuk pihak dari masyarakat sendiri sebagai pemilik lahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.